Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Ananda dengan NIM 2048201071 dari kelas B Farmasi. Saya akan menjelaskan 3 materi tentang kimia farmasi kualitatif. Yang pertama ada sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Masuk ke dalam sulfonamida. Apa itu sulfonamida? Sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamid atau 4-amino benzena sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusi dengan gugus lain. Rumus umumnya R1 H atau sisa asam, R2 yaitu rantai alfatis atau heterosiklis. Rumus struktur sulfonamida terdapat pada gambar. Kegunaan sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya ada sifat fisika dan kimia sulfonamida. Yang pertama, bersifat amfoter, karena itu sukar dipindahkan dengan acara pengocokan yang digunakan dalam analisa organik. Kedua, mudah larut dalam aseton kecuali sulfasuksidin, petalazol, dan elkosin. Selanjutnya, ada kelarutan sulfonamida. Umumnya tidak melarut dalam air, tapi ada kalanya akan larut dalam air panas. Elkosin biasanya larut dalam air panas dan dingin. Kedua, tidak larut dalam eter, klorofrom, petroleum eter. Ketiga, larut baik dalam aseton. Keempat, sulfa-sulfa yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas mudah larut dalam HCl encer. Irgamid dan irgafon tidak larut dalam HCl encer. Kelima, ada sulfa-sulfa dengan gugusan aromatik sekunder suka larut dalam HCl. Misalnya, septazin, soluseptazin, sulfasuksidin larut dalam HCl, akan tetapi larut dalam NaOH. Keenam, sulfa dengan gugusan SO2NHR akan terhidrolisis bila dimasak dengan asam HCl atau HNO. Masuk dalam reaksi identifikasi umum sulfonamida. Yang pertama ada reaksi Busulfar, kedua ada reaksi korek api atau reaksi Lucifer, ketiga ada reaksi diazo. Selanjutnya masuk pada histamin. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen-antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Masuk dalam rumus struktur antihistamin. Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis alergi dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal karena serbuk sari, tungau debu rumah, atau alergi hewan. Biasanya orang menggunakan antihistamin sebagai obat pasar generik yang murah dengan sedikit efek samping. Antihistamin biasanya digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Antihistamin pembagian reseptor ada dua, yaitu antagonis reseptor H1 atau H1 blocker. Memblokir H1 maksudnya menciutkan gonci, saluran cerna, kandungan kemih dan rahim terhadap ujung saraf atau gatal-gatal, flare reaction. Antikolinergika, antiemetis, daya menekan SSP atau sedatif, antiserotonin, dan lokal anestetik. Yang kedua ada antagonis reseptor H2 atau H2 blocker.
Memblokir H2 maksudnya di sini adalah berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan turunnya tekanan darah. Selanjutnya ada mekanisme kerja antihistamin. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi pada otot polos, usus, dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskuler, dan meningkatkan sekresi muskus yang dihubungkan dengan peningkatan CGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H1 juga dapat menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga permeable terhadap cairan dan plasma protein yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini diblok oleh antagonis H1. Lanjutan dari mekanisme kerja antihistamin, interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan CGMP dalam sel dan peningkatan CAMP. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer, yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain, dan peradangan. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Masuk ke dalam identifikasi antihistamin, yang pertama ada promethazine. Promethazine merupakan antihistamin generasi pertama yang termasuk dalam kelompok fenotiazine. Promethazine juga memiliki efek antiemetik dan antikolinergik. Selain itu, promethazine juga memiliki efek sedatif yang cukup kuat. Kedua, ada ranitidin. Adalah salah satu antihistamin H2 yang efektif menghambat sekresi asam lambung. Ranitidin memberikan hasil pengujian positif palsu pada pengujian metafenamin. Identifikasi ranitidin, absorpsi serapan inframerah, kedua ada absorpsi ultraviolet, ketiga ada kromatografi. Masuk ke dalam barbiturat. Apa itu barbiturat? Secara kimia, barbiturat merupakan derivat asam barbiturat. Asam barbiturat 2,46-trioxohexahydropyrimidin merupakan hasil reaksi kondensasi antara urea dan asam malonat. Kedua, barbital semuanya bersifat dipofil, suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak, kloroform, dan sebagainya. Digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif. Masuk ke dalam rumus struktur barbiturat. Sifat lipofil ini dimiliki oleh kebanyakan obat yang mampu menekan SSP. Dan meningkatnya sifat lipofil ini misalnya dengan mengganti atom oksigen pada atom C2 menjadi atom belerang. Maka efek dan lama kerjanya dipercepat dan seringkali daya hipnotiknya diperkuat pula. Masuk ke dalam kegunaan barbiturat. Yang pertama ada kejang, insomnia berat, ketiga ada gangguan kecemasan, keempat ada induksi pembiusan atau anestesi. Lanjut kepada sifat umum barbiturat. Pertama, sukar larut dalam air kecuali garamnya Na bereaksi asam lemak. Kedua, ada dalam dua bentuk keto tak larut dalam air dan bentuk enol larut dalam air. Ketiga, bentuk keto larut dalam pelarut, misalnya CHCl3, eter, etilasetat. Keempat, garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap CO2 atau ureum. Kelima, dapat menyublim atau membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya, dan lain-lain. Identifikasi barbiturat. Pertama ada reaksi pendahuluan. Di sini reaksi pari. Zat dalam larutan metanol ditambah reaksi pari tambah NH4OH akan terjadi perubahan warna. Terus ada reaksi penegasan. Yang pertama ada reaksi Zwicker. Atau zat dalam larutan metanol atau etanol tambah reaksi Zwicker akan terbentuk warna violet. Kedua ada zat tambah air ditambah larutan AgNO3
terbentuk warna putih. Ketiga, zat ditambah merkurium nitrat terbentuk warna hitam. Keempat, zat ditambah H2SO4 pekat ditambah alfa naftol atau B-naftol terbentuk warna ungu. Kelima, zat ditambah formalin ditambah H2SO4 pekat terbentuk warna merah. Selanjutnya ada reaksi kristal, sampel ditambah aseton ditambah air, sampel ditambah Fe kompleks, sampel ditambah Cu kompleks. Baiklah, sekian pemateri dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.